Jateng hari ini, edisi Senin 3 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi antara bus antar kota Armada Sejahtera di Jalan Raya Pati Tayu yang menabrak satu unit kendaraan motor dan juga sebuah rumah hingga rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Inilah video amatir dari warga yang merekam sebuah bus yang menabrak rumah usai menabrak motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Kayu Pati, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Insiden terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah bus Armada Sejahtera yang membawa sekitar 10 orang penumpang dengan nomor polisi K7258OA melaju dari Tayu menuju Pati, oleng kanan dan mengenai kendaraan bermotor dari arah berlawanan, berlanjut oleng dan menabrak sebuah rumah warga. Anggota Satlantas Polresta Pati, Aibda Nur Ikwanto menuturkan, terdapat 3 korban dalam peristiwa ini, diantaranya 1 orang pengendara motor meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka, diantaranya pemilik rumah dan penumpang bus. Sebelum oleng ke kanan, jadi mobil tersebut oleng ke kanan mengenai kendaraan yang dari arah berlawanan, kendaraan bermotor. Setelah mengenai kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan, mobil bis tersebut oleng lagi ke arah kanan sehingga menabrak rumah warga yang ada di sebelah barat jalan. Sementara temuan kami seperti itu, jadi dalam peristiwa kecelakaan ini ada korban 3 orang yang mengalami luka-luka. Informasi 1 juga agak kritis, tapi kami juga belum bisa memastikan kondisinya seperti apa. Jadi keterangan para saksi seperti itu, kami belum bisa menjelaskan lebih detail. Ini masih dalam proses penyelidikan kami. Pihaknya menambahkan kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, sementara barang bukti bus bakal dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kejadian tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Mutia Parasti. Baik Mutia Parasti, bagaimana kronologi laka maut bus tabrak rumah dan pemotor di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Pati, Mutia? Baik pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pati Tayu sekitar pukul 9.30 pagi tadi yang melibatkan bus antar kota berjuluk Armada Sejahtera yang mengangkut sekitar 10 penumpang dengan nomor polisi K7258OA dan sepeda motor dengan nomor polisi K5654FG dan juga meringsekkan sebuah rumah di sebelah barat Jalan Raya Pati Tayu. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Pati Tayu, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Waturoyo, Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Pati, di mana kronologi awal bermula ketika bus Armada Sejahtera yang melaju dari arah utara menuju ke selatan oleng ke sebelah kanan, kemudian menabrak satu unit sepeda motor, kemudian oleng kembali dan menabrak sebuah rumah di sebelah barat jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia ketika mengalami perawatan di salah satu rumah sakit di dekat Kecamatan Margoyoso dan menyebabkan 2 korban luka-luka, diantaranya 1 penumpang bus dan juga 1 pemilik rumah. Dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dalang dibalik olengnya bus Armada Sejahtera dan menaksir kerugian dari kerusakan rumah yang ditabrak oleh bis tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Mutia. Selamat bertugas kembali. Bupati Pati Sudewo melantik Direktur UPT RSUD RAA Suwondo Pati dan menyerahkan SK Badan Pengawas RSUD RAA Suwondo Pati. Dalam kesempatan ini, Sudewo turut menekankan rasionalisasi tenaga Badan Layanan Umum Daerah RSUD RAA Suwondo Pati. Bupati Pati Sudewo mulai melakukan pergantian di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya melantik Direktur OPT RSUD RAA Suwondo Pati, Rini Susilowati, yang sebelumnya diisi oleh PLT Direktur RSUD RAA Suwondo Pati Hartoto. Rini mendapatkan kepercayaan menahkodai RSUD RAA Suwondo Pati
usai membawa rumah sakit Bawen menjadi lebih baik. Langkah ini dilakukan untuk perbaikan secara utuh hingga berbagai lini. Bupati Pati Sudewo dalam kesempatan wawancara juga menyinggung mengenai tenaga Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ra Suwondopati yang diperlukan rasionalisasi. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai ASN di RSUD Ra Suwondopati sebanyak 569, P3K 110, serta non-ASN non-P3K 525. Meskipun itu duit adalah hasil dari rumah sakit, tapi keuangan rumah sakit itu juga harus sehat. Tidak boleh uang itu menguap kemana-mana, juga termasuk memberikan pengeluaran yang pada pegawai yang non-ASN yang terlalu berlebih. Maka tetap saya tegaskan itu nanti harus ada rasionalisasi. Selama ini ASN di Rumah Sakit Suwondo berjumlah 569, P3K 110, kemudian non-ASN non-P3K 525. Kan beban yang sangat luar biasa. Tentu tidak proporsional. Manajemennya menjadi tidak bagus. Meskipun itu secara mandiri itu adalah semacam perusahaan, tetapi kalau keuangannya sehat kan bisa untuk mengembangkan rumah sakit itu, bangun gedungnya, sarana prasarananya, untuk membeli alat kesehatan, untuk pendidikan spesialis, sehingga menjadi lebih besar. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih bagus. Sementara itu, Direktur RSUD RA Suwondopati, Rini Susilowati menuturkan, usai dilantik bakal melakukan orientasi terlebih dahulu untuk menentukan pemetaan arah perbaikan. Dengan teman-teman pejabat struktural, dokter-dokter, perawat, ya, petugas lainnya. Jadi saya harus orientasi dulu dan setelah itu baru pemetaan apakah ya apa saja yang harus dipenuhi. Kan tidak saya merta, oh ini kurang ini kan. Jadi saya orientasi itu sangat penting untuk menentukan langkah apa yang harus kita kerjakan. Pihaknya pun bakal mempertahankan nilai dan hal baik yang ada dan merealisasikan peningkatan layanan, sarana prasarana, alat untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari sisi estetika, Sejumlah warga di Jawa Tengah senang karena mereka sudah menerima sertifikasi tanah pada program konsolidasi tanah yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Sebanyak 965 sertifikat tanah diserahkan kepada warga yang ada di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan atau Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 965 sertifikat hasil konsolidasi tanah di Kabupaten Semarang kepada sejumlah warga yang berasal dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Adapun 965 sertifikat hasil dari program konsolidasi tanah itu diserahkan kepada ratusan warga yang berasal dari Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid menekankan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Salah satu yang dicontohkannya adalah seperti akses jalan. Hal itu ditekankannya sesuai dengan aturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6, di mana tanah harus memiliki fungsi sosial, di mana tujuan dari konsolidasi tanah ini ialah untuk memastikan setiap bidang tanah memiliki akses yang layak bagi masyarakat. Sebanyak-banyaknya dengan uang yang seringan-ringannya. Ya kan, angkanya aku lupa, tanya Bun Bun. Pokoknya targetnya sebanyak berapa, Bu? 965. Ya, targetnya. Ini konsolidasi tanah dan penataan tanah yang esensinya adalah tanah di pinggir-pinggir, di gorong-gorong yang dulunya buntet, ya ada manfaatnya, ditata ulang, jalannya ditata, aksesnya ditata, dilebarkan sehingga tanah yang sekitarnya itu mempunyai fungsi manfaat dan daya guna. Setelah itu nilainya naik dan bisa disertifikatkan. Jalan kini kan buntet, Bu. Tanahnya miring kan, sekarang jadi bagus, akhirnya kan agak naik, tanya pun naik kasih tanah.
Nah, jadi ini bagian dari land development, pengembangan tanah dalam rangka memfungsikan tanah partisipasi masyarakat. Dan pokoknya intinya semua tanah di dunia ini Indonesia harus ada manfaatnya. Pakai uang negara. Partisipasi masyarakat. Ada partisipasi masyarakat, kita gerakkan partisipasi masyarakat. Karena apa? Sama-sama membutuhkan. Harus gotong royong supaya tanah itu mempunyai nilai manfaat, mempunyai daya guna, dan ditata lebih baik dan punya nilai ekonomi lebih baik, maka harus gotong royong saling mengalah satu sama lain demi kebaikan bersama. Karena tanah ini juga mencerminkan jiwa kemanusiaan. Di sisi lain, salah satu warga yang menerima sertifikat tanah dari konsolidasi tanah yang ada di Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, Selviana Desti Indriana, bahwa untuk mengurus sertifikat tanah pada program konsolidasi tanah ini sangat mudah dan cepat. Dari 1 tahun, jadi 1 tahun itu dari mulai survei sampai dengan rumah jadi. Itu prosesnya nggih. Susah nggak ngurusnya? Gampang sekali, lewatnya panitia, jadi gampang juga dari bahan baku, dari semuanya juga. Keluar biaya nggak Mbak? Apa gratis? Kalau yang tadi disampaikan sama bapaknya tadi, semuanya tidak ada yang harus, karena kan kita sama-sama membutuhkan. Dengan adanya program konsolidasi tanah dan pembangunan jalan ini, diharapkan seluruh bidang tanah yang sebelumnya terisolasi dapat memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jepara resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ketiga di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan. Diharapkan dengan diresmikannya lagi SPPG bisa lebih memberikan kebermanfaatan yang lebih luas kepada siswa sekolah. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan jika pemerintah Kabupaten Jepara mendukung sepenuhnya program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga berharap dengan adanya program ini, para siswa mendapatkan makanan yang sehat dan berguna dan juga bergizi untuk mendukung pertumbuhan kecerdasan dan fisiknya. Kami mengecek MBG, makan bergizi gratis, dan peresmian dari SPPG dapur untuk MBG di Kecamatan Kalinyamatan, Desa Krian, bersama Pak Dadin dan Wakopida yang lain. Sementara itu, Komandan Kodim 0719 Jepara, Letkol Arm Koirul Cahyadi menjelaskan, ke depan pihaknya akan terus berbenah dan mengevaluasi guna menyempurnakan program MBG. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Jepara beserta jajaran OPD yang telah membantu dalam mempersiapkan dan membantu dalam pelaksanaan program ini. Jadi satu dapur itu untuk 24 sekolah, ini hanya satu dari 24 sekolah yang bersamaan. Masalah alergi kita sudah cek, misalkan yang alergi secara medis ya, misalkan kalau makan dia langsung gatal-gatal alergi, itu kita tentunya ada perhatian khusus. Tapi kalau hanya tidak suka sayur, tidak suka buah, mohon maaf, itu akan tetap kami ajari, karena kemarin dari Dinas Kesehatan Pak PJ menyampaikan ini proses pembelajaran, bukan berarti terus tidak didapatkan sayur, tapi proses pembelajaran. Tapi kalau memang dia memang dari lahir tidak pernah makan nasi, tentunya ada bahan-bahan karbohidrat lain sebagai pengganti nasi. Bisa diganti dengan kentang, kemarin di beberapa kabupaten juga diganti dengan ubi ataupun singkong. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini.
menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Menyambut datangnya azan maghrib, warga memilih mengisi waktu untuk sekedar jalan-jalan mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa, atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah ngabuburit, seperti yang terlihat di Kabupaten Blora ini misalnya. Jalanan yang biasanya lengang kini menjadi ramai, banyak kendaraan lalu lalang. Ada yang sekedar cuci mata,
atau hanya mengajak putra-putrinya menyusuri jalanan yang ramai. Seperti yang tampak di kawasan Simpang Tiga Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Penjual musiman juga tampak memenuhi kanan dan kiri sepanjang Jalan Randu Blatung, Kabupaten Blora, dan juga Randu Blatung Cepu dan Randu Blatung, Jalan Diponegoro. Situasi ini tampaknya menjadi momentum istimewa untuk mencari tambahan penghasilan bagi sejumlah pedagang. Polisi juga tampak membantu mengatur lalu lintas karena padatnya kendaraan yang memenuhi sepanjang jalan. Kental. Dibandingkan dengan hari biasa, dengan hari puasa ini ramai mana Pak? Ya nggak tahu, ini baru buka sih puasa, nggak tahu ini ramai apa enggaknya, nggak tahu gitu lah. Oh, tapi ini masyarakat ramai ya Pak ya? Iya ramai, itu yang lalu lintas yang lewat itu ramai. Ngabuburit ya Pak? Iya, ngabuburit itu. Oh, biasanya habis berapa ini Pak? Kadang-kadang ya 800, kadang ya 1000 gitu, nggak mesti. Hari-hari biasa gitu. 800.000? 800 butir. Oh, 800 butir. Iya. Oke. Mudah-mudahan di puasa ini lebih ramai ya Pak ya? Oh iya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan ramai. Ngabuburit. Bersama siapa nih? Sama Om. Oh, beli apa Pak? Beli apa saja nih Bu? Ya, beli oleh berbuka nanti. Oh, oke. Ramai ya Bu hari ini ya Bu? Ya, lapol. Acaranya ngabuburit. Ngabuburit. Cari apa ini? Cari takjil. Cari takjil ya? Iya. Tadi udah muter-muter kemana saja ini? Baru muter-muter sini aja. Oh ya, terus setelah ini mau kemana lagi nih? Mau beli jajan. Oh iya. Rame nih ya Randu Blatung ya? Iya, rame sekali. Tiap sore begini memang, sering ngabuburit? Iya, sering padat. Perkirakan nantinya menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, jumlah kendaraan yang ngabuburit akan semakin bertambah banyak. Warga berharap agar lalu lintas bisa diurai dengan baik. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Untuk meramaikan suasana Ramadan, Masjid Mujahidin Kendal membuka Kampung Ramadan dan pasar takjil di kawasan masjid atau sepanjang pinggir kali. Kampung Ramadan ini merupakan pasar yang diinisiasi oleh pemuda dan takmir masjid dengan menyediakan berbagai makanan ringan dan takjil untuk berbuka puasa. Acara pembukaan dilakukan oleh Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi, didampingi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kendal, Kiai Haji Ihsan Intizam. Setelah peresmian, Wakil Bupati bersama istri, Niken Larasati, Wabub bersama istri juga melihat dan memborong takjil di stand-stand UMKM. Ketua Panitia Aldifa Azani Firdaus menjelaskan bahwa Kampung Ramadan ini dibuka setiap sore selama bulan Ramadan dengan tujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk saat ini ada 27 UMKM yang menjual berbagai macam takjil dan makanan ringan. Kampung Ramadan ini merupakan inisiasi awal dari pemuda Masjid Mujahidin. Ini dilaksanakan 30 hari. Cuma nanti kita melihat kondisi karena biasanya di 5 hari terakhir para jamaah itu sudah mudik. Jadi mungkin kita fleksibel sampai 25 hari. Dan untuk UMKM, alhamdulillah ini terdapat 27 UMKM yang terdiri dari beberapa macam takjil, jajanan ringan, sehingga kami buka di sini untuk mengusahakan agar terbantunya ekonomi dari masyarakat. Kalau kegiatan Masjid Mujahidin ada beberapa kegiatan. Kalau Kampung Ramadan ini adalah kegiatan UMKM yang mana 30 hari full rencana. Terus ada kegiatan tabligh akbar, terus pemeriksaan dan donor darah gratis di Masjid Mujahidin, dan itikaf serta sahur bersama. Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menyambut baik inisiatif ini dan berharap Kampung Ramadan dapat menjadi inspirasi bagi kebangkitan ekonomi dan UMKM di Kendal. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar warga. Kebangkitan ekonomi UMKM, inspirasi bagi kebangkitan silaturahmi, dan inspirasi bagi kita semua di dalam bernegara untuk mengambil berkah-berkahnya Ramadan. Dan kami berharap bahwa masyarakat di wilayah Kendal dan sekitarnya bisa meramaikan Kampung Ramadan. Di sini ada takjil, kemudian juga setiap menjelang maghrib juga ada ceramah juga. Ada ceramah menjelang maghrib. Jadi intinya mari di dalam bulan Ramadan sama-sama kita berkontemplasi, menempa diri kita supaya kualitas kita sebagai manusia menjadi semakin baik di mata Tuhan.
Dengan adanya kampung Ramadan ini, diharapkan masyarakat semakin antusias menjalankan ibadah dan memanfaatkan momentum Ramadan untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang secara resmi membuka Festival Kampung Ramadan di pendopo rumah dinas Wakil Bupati setempat. Acara tahunan ini digelar untuk memberikan kesempatan bagi 125 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pedagang kaki lima atau PKL untuk meramaikan Ramadan, sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Stand-stand yang telah disediakan Festival yang berlokasi di sepanjang Jalan Dr. Sutomo ini diikuti oleh 80 pelaku UMKM lokal dan 45 PKL yang telah berjualan di area tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Dindakop UKM Rembang, Mahfudz, mengungkapkan festival ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha lokal dalam memasarkan produk mereka, terutama kuliner khas berbuka puasa, di mana festival ini akan berakhir pada 26 Maret mendatang. Hari ini sampai tanggal 26 Maret nanti kita laksanakan festival Ramadan yang alhamdulillah kegiatan ini bisa kita selenggarakan secara kolaboratif bersama-sama, walaupun tidak didukung support dari APBD. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Tentunya keterlibatan sponsor dari BUMN dan BUMD serta pelaku usaha dan forum UMKM. Semuanya gratis, hanya meja saja yang mereka harus membawa dan lampu, jaringan listrik semuanya ada. Selain bazar UMKM, festival tersebut juga menawarkan kesempatan bagi para pelaku UMKM dan PKL untuk mendapatkan pinjaman modal hingga 2,5 juta rupiah tanpa bunga dari Pegadaian setempat. Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang, Harno Hanis, berharap tahun depan Kampung Ramadan akan lebih besar dari tahun ini dengan lebih tempat yang memadai. Jadi saya melihat situasi ini benar-benar sangat menggembirakan dan semoga UMKM-nya tumbuh maksimal dan masyarakat menikmatinya. Harapan ke depan harus lebih maksimal, kan tempat yang lebih memadai lagi, ya. Kalau melihat antusiasnya seperti apa nih? Malah sangat bagus sekali. Dia nganti macet ya. Perbaiki, terus diperbaiki sama kawan-kawan di Dakop, sama dari sponsorship tentu dari Pegadaian. Ini sudah tahun ketiga di Pak Mahfud. Ada berapa stand ini, Gus? 120 lebih lah stand. Festival Kampung Ramadan dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 26 Maret. Selain bazar UMKM, festival ini juga menghadirkan berbagai acara menarik seperti seminar haji, talk show emas, kajian ukhuwah Islamiyah, lomba mewarnai untuk anak-anak, serta pertunjukan live musik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Intip ketan, makanan khas Dandangan Kudus masih menjadi buruan para pengunjung. Makanan tradisional yang hanya muncul setahun sekali ini sudah dijual secara turun-temurun dan terus dilestarikan oleh para penjualnya. Suasana pasar malam Dandangan di Kabupaten Kudus tak hanya dipenuhi pernak-pernik Ramadan. Salah satu yang jadi ikon adalah kehadiran intip ketan, makanan khas yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun. Suprapti, salah satu penjual intip ketan, mengaku telah meneruskan usaha ini sejak masa kanak-kanak, melanjutkan warisan dari orang tuanya. Makanan khas Dandangan, dan turun-temurun dari sejak buyut. Ada 4 periode ini. Nah, adanya ini pas dadangan aja. Pas dadangan aja. Pas dadangan aja, kalau nggak dadangan ya nggak ada. Mungkin ciri khas dari intip ketan itu apa?
Apa itu rasanya itu gurih sama manis, tapi kebanyakan suka sih gurih. Kalau boleh tahu dibuat dari apa aja? Bahan pokoknya 3, ketan, santan, kelapa, sama garam. Itu apa? Baru panas mas. Satu porsinya berapa? Satu porsi 25.000 sekarang. Sekarang kan semua mahal. Nah, tahun kemarin 40.000, sekarang 25.000. Satu porsi 5.000. Kenapa kok dinamai ngintip ketan? Mana turun temurun jadi baik ya mas, jadi nggak tahu silsilahnya. Kalau periode keempat ini keempat dandangan ini ya? Enggak, udah lama. Udah berapa tahun ya? Sekitar seumurannya anakku 20 tahunan. Intip ketan sendiri dibuat dari bahan sederhana, hanya dengan ketan, santan, dan garam. Rasanya gurih dan sedikit manis, menjadi keunikan tersendiri bagi para penikmatnya. Harga satu porsi intip ketan dibanderol Rp25.000. Kenaikan harga terjadi karena bahan baku yang juga naik. Meski demikian, Suprapti bertekad terus melanjutkan tradisi ini dan tidak ingin makanan khas dandangan tersebut hilang termasuk dari ingatan anak cucu. Sementara itu, para pembeli yang datang ke dandangan mengaku sengaja memburu intip ketan ini. Salah satunya Jamila yang sudah jadi pelanggan setia intip ketan setiap tahun. Intip ya? Mungkin ini beli intip karena apa? Karena memang ciri khas, terus enak, dan juga ini loh mas, biasanya kalau cuma di dagangan aja yang ada. Ada di dagangan aja ya? Pernah rasain nggak Pak? Pernah, kalau setiap tahun pasti pesen ini. Rasanya seperti apa Pak? Enak banget, gurih, legit, enak banget. Saya dari Kerapiak. Jadi? Saya dari Kerapiak. Yang sengaja ke sini buat merapikan jadi dagangan seperti ini. Intip ketan tak hanya jadi bagian dari dandangan, tapi juga simbol konsistensi warga Kudus untuk melestarikan kuliner tradisional di tengah modernitas yang terus berkembang. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Masjid Agung Kauman Semarang setiap bulan Ramadan rutin menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah kajian tafsir dan fadilah Al-Quran atau sering disebut semaan Al-Quran. Kajian ini dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan sejak puasa pertama sampai di hari ke-26. Setiap harinya ulama yang memimpin semaan membaca 1 juz diikuti para jemaah sampai khatam juz 30 di hari ke-26. Semaan Al-Quran ini dilaksanakan setelah ba'da zuhur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai menjelang sholat asar. Ribuan jamaah dari berbagai daerah dari luar kota Semarang juga turut mengikuti kajian tersebut, seperti Kendal, Pekalongan, Grobogan, Demak, dan Batang. Semaan ini dipimpin oleh Kiai Abdul Hakim yang membacakan 1 juz setiap hari dan diikuti oleh para jemaah yang hadir. Setiap di akhir semaan, setelah hari ke-26 puasa, para jamaah akan berkunjung ke Kabupaten Kendal untuk berziarah ke makam Kiai Haji Abdullah Umar yang mengawali dan mendirikan kegiatan semaan Al-Quran. Sekretaris Takmir Masjid Agung Kauman Semarang, MS Muhaimin mengatakan semaan Al-Quran sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1970-an. Ia menceritakan sudah ada 3 ulama turun-temurun yang berperan penting dalam mendirikan semaan Al-Quran di Masjid Agung Kauman Semarang. Mulai dari Kiai Haji Abdullah Umar yang mengawali semaan Al-Quran, dilanjutkan Kiai Haji Ahmad Naqib, dan saat ini diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Hakim yang juga merupakan santri dari Kiai Haji Abdullah Umar. Muhaimin menyebut semaan merupakan suatu hal yang istimewa karena dilaksanakan setiap hari di waktu siang dan diikuti oleh jemaah yang hampir sama setiap tahunnya. Ia juga bercerita ada salah satu jamaah Al-Quran yang sudah berjanji setiap tahunnya hanya akan bekerja selama 11 bulan dan sisanya akan dipergunakan untuk mengikuti kajian semaan Al-Quran 1 bulan penuh. Setiap hari selama bulan Ramadan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 itu
dilaksanakan setelah habis duhur sampai nanti asar. Itu pengajian yang sudah banyak diketahui masyarakat, terutama masyarakat Kota Semarang itu tahu bahwa ada kegiatan di Masjid Agung Semarang yang sejak puluhan tahun sudah ada. Bahkan kalau menurut saya sejak tahun 70-an itu dulu diawali oleh seorang ulama Al-Quran yang bernama Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh. Beliau mengasuh pondok pesantren Tahafudul Quran. Beliau dulu termasuk juga imamnya Masjid Agung Semarang ini. Kemudian beliau mengadakan pengajian awalnya ya untuk kalangan murid ya. Kemudian bertambah karena memang kajiannya itu khas, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menerangkan tentang tafsirnya, dan juga membenarkan bacaan-bacaan yang mungkin seringkali orang salah membacanya. Jadi kalau saya bilang itu adalah bagaimana tajwidnya, bagaimana mahrajnya, pokoknya untuk tahsin lah, untuk memperbaiki bacaan-bacaan itu polanya seperti itu, pengajaran seperti itu. Akhirnya orang ikut ini karena tadi satu kepingin mendengarkan bacaan Al-Quran, dua ingin mengetahui pembacaan Al-Quran yang benar itu bagaimana, berhentinya di mana ya. Sejak zamannya Pak Yai Abdul begitu. Pak Yai Abdul meninggal wafat ya, kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Kiai Haji Ahmad Naqib Nur Al-Hafidh. Beliau sama menerangkannya sama, dan ketika dia asuh oleh Pak Yai Umar, kemudian diteruskan oleh Pak Yai Ahmad Naqib Nur, itu pesertanya luar biasa, lebih dari ini. Ini yang ada ini aja sudah ribuan, kalau dulu lebih banyak lagi. Karena memang Pak Yai Ahmad Naqib Nur itu juga punya murid yang banyak, dan cara penyampaiannya juga menarik ya, dalam tanda kutip banyak humornya ya. Akhirnya orang seneng siang-siang gitu. Kemudian beliau ini juga sama, sampai akhirnya kegiatan itu sama sampai tanggal 26 khataman, tanggal 27 sejak mulanya Pak Yai Ahmad Naqib tadi itu, tanggal 27-nya digunakan untuk ziarah Kiai Abdullah Umar yang ada di Kendal. Jadi nanti semua jamaah ini nanti akan ikut ziarah di Kendal pada tanggal 27 Ramadan. Kita bilang Ramadan ya. Nah, kemudian Pak Yai Ahmad Naqib Nur ini wafat juga. Lalu wafat, lah sekarang ini diteruskan oleh santrinya Pak Yai Abdullah Umar. Jadi Pak Yai Abdullah Umar itu memang beliau punya santri yang banyak, dan jenjang usianya juga lumayan jauh ya. Santri tua itu kayak Pak Yai Ahmad Naqib Nur, santri tua, santri yang awal-awal Pak Yai Abdullah Umar. Dan ini santri yang terakhir, santri yang istilahnya ketika Pak Yai Abdullah Umar mau wafat, ini beliau ikut nyantri di Pak Yai Abdullah Umar, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim MAG Al-Hafidh ini beliau. Sementara itu, warga Afti Kelurahan Kauman Yaman mengaku sudah mengikuti semahan Al-Quran sejak tahun 1990. Ia berusaha terus mengikuti semahan Al-Quran demi meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Biasanya waktu luang lah. Ya punya usaha, tapi kan harus ikut setengah hari toh. Tapi setiap hari ikut terus Pak, setiap Ramadan? Tidak mesti. Tapi setiap tahun mesti ikut ya Pak? Ya kadang-kala aja. Oh iya. Udah berapa tahun Pak ikut semahan ini Pak? Itu udah mulai kapan Pak? Dari Pak Gula Umar, terus meninggal, ganti muridnya Pak Naqib, meninggal, terus jadi anak buahnya Pak Hakim ini. Sudah 3 generasi? Iya, 3 generasi. Dari tahun berapa itu Pak? Itu udah lama, tahun 80-an. 70-80 ya? Iya, kurang lebih. Bapak ikut dari awal itu? Ya enggak. Bapak ikut dari kapan? Ya lama lah, 90-an lah. Oh, 90-an ya? Ya. Dari Pak Yai. Bagi Pak Yai Gula Umar. Kalau Pak Yai Naqib makamnya di sini. Generasi kedua, dia dari Pak Gula Umar punya. Terus muridnya Pak Naqib, terus muridnya Pak Hakim ini. Yang paling ramai itu pas zaman siapa? Ya Pak Gula Umar. Terus
ini generasi yang ketiga ini dan muridnya juga. Dari kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui seperti apa tradisi semaan di Masjid Kauman Kota Semarang, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Rizky Syahrul. Baik rekan Rizky, seperti apa keadaan semaan Al-Quran di Masjid Kauman Semarang, Rizky? Rizky dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Kauman Semarang, di mana baru saja selesai kegiatan tahunan setiap bulan Ramadan, yaitu semaan Al-Quran. Dan semaan Al-Quran ini dipimpin oleh seorang kiai yang bernama Abdul Hakim, di mana Kiai Abdul Hakim membacakan satu juz Al-Quran dan kemudian diikuti oleh para jemaahnya. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dihadiri oleh ribuan jemaah yang hadir dari kota Semarang dan juga sekitarnya, mulai dari Purwodadi, Grobogan, Demak, Kendal, sampai Pekalongan. Acara ini sudah berlangsung sejak lama, dari mulai tahun 80-an dan dipimpin oleh 3 ulama, dan hari ini adalah generasi ketiga, yaitu Bapak Abdul Hakim. Perlu diketahui sejumlah jamaah mengatakan bahwa kegiatan ini selain untuk mengisi waktu luang untuk menunggu hari berbuka puasa, juga untuk silaturahmi, karena setiap tahunnya orang-orang yang hadir di sini adalah orang yang hadir di tahun sebelumnya. Jadi semacam menyambung silaturahmi selama tidak bertemu dan dipertemukan di acara semaan Quran ini. Bahkan ada salah satu peserta atau jamaah yang mengatakan bahwa 11 bulan dia mengaku untuk bekerja dan 1 bulan full libur bekerja hanya untuk mengikuti semaan Al-Quran ini. Banyak sekali hal-hal di bulan Ramadan ini untuk mencari pahala, salah satunya untuk mengikuti acara semaan ini di Masjid Agung Semarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk update berita terkini di Lingkar Pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.